Hari Minggu ini adalah minggu terakhir ya, atau minggu yang kelima di bulan Mei di tahun 2021 ini. Tanpa terasa kita sudah begitu panjangnya perjalanan kita. Sekarang kita ada di bulan Mei dan sebentar lagi kita akan mengakhiri, kita akan masuk bulan baru, tentunya bulan Juni. Nah tentunya saudara, sepanjang bulan ini, bulan Mei ini, banyak hal yang telah kita pelajari, banyak hal yang telah kita dapat melalui khotbah-khotbah sepanjang bulan Mei, yaitu berbicara mengenai hope, berbicara mengenai harapan. Saya rindu dan saya berdoa, biarlah setiap kita memiliki pembekalan yang kuat mengenai sebuah harapan di dalam Tuhan. Nah hari ini, tema yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai harapan di dalam Tuhan. Ini adalah khotbah tentang harapan di minggu yang terakhir di bulan Mei ini. Silakan saudara ambil alat tulis, saudara boleh catat judul ini yang tertera di layar saudara, yaitu harapan di dalam Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk kita buka ayatnya yang terambil di dalam Roma pada pasal 8, ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Ya, mari kita lihat dulu ayatnya, Roma pasal 8, ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara yang kasih Tuhan, saya selalu yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan telah firmankan, itu pasti terwujud dan pasti tergenapi di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarnya. Saya berharap tentunya di sepanjang bulan Mei ini, apa yang kita telah pelajari di dalam pengharapan atau hope, itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan Anda, untuk Anda senantiasa yakin bahwa harapan orang percaya itu tidak akan pernah dikecewakan. Karena yang kita taruh harapan kita bukan kepada siapapun, tetapi pengharapan kita letakkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, ketika kita dibekali dengan pemahaman bahwa harapan itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan harapan menjadi daya dorong, yaitu untuk kita mau bertindak dan menjadi berhasil. Bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu bukanlah kebetulan. Saya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan. Selalu ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Saya kalau ketemu dengan orang, menginjili orang, atau berjumpa, sharing dengan mereka, saya selalu meyakini diri saya bahwa ini nggak pernah kebetulan ketemu dengan orang ini. Siapapun yang saya jumpai, tentu saya sudah ada di dalam rencana Tuhan atas kehidupan saya. Saya juga menyampaikan itu kepada orang yang saya injili. Ketika saya berjumpa dengan seseorang, menyampaikan firman kepada mereka, saya akan mengatakan bahwa tidak pernah kebetulan kalau saya bisa berjumpa dengan Anda atau Anda berjumpa dengan saya. Semuanya sudah ada di dalam rencana Tuhan atas setiap kehidupan masing-masing kita. Nah, lalu kita juga belajar di bulan ini juga, yaitu ada berbagai musim dalam kehidupan. Yang semuanya itu membuat kita mau belajar dengan cara melihat dan menjadi mengerti. Untuk tetap tenang dalam menghadapi setiap perubahan yang ada. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian, melainkan Ia memberikan kita berbagai karunia, agar setiap kita dapat bergerak ke arah tujuan yang Tuhan telah rencanakan bagi kita masing-masing. Saudara, harapan adalah sesuatu yang membuat kita menjadi bersemangat. Ya, dengan adanya harapan, tentunya kita menjadi bersemangat. Karena di dalam harapan, kita mendambakan terjadinya keadaan baik pada waktu yang akan datang. Harapan artinya sesuatu yang belum terjadi. Itu masih menanti penggenapannya. Dengan kata lain, pengharapan atau hope adalah mimpi yang kita inginkan untuk terjadi pada masa depan. Nah, harapan dapat memberikan motivasi dalam hidup kita. Dan untuk mewujudkannya itu, haruslah hal itu dihidupi dengan dijalani, yaitu dengan cara menghargai segala sesuatu, mulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Nah, seringkali kita abai, seringkali kita nggak ngelihat bahwa hal-hal yang kecil itu sebenarnya kita bisa pakai untuk mengucap syukur. Misalkan seperti ini, saudara. Misalkan ketika kita bangun pagi, kita harus menyiapkan sarapan, ya kan? Mungkin capek ya menyiapkan sarapan pagi buat anak-anak, ya kan, untuk menyiapkan sekolah mereka. Nah, saya katakan bahwa sebenarnya kita harusnya bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena masih ada makanan yang dapat dimakan hari ini gitu loh.
Coba pakai itu untuk mengucap syukur bahwa iya, masih ada makanan ya hari ini, gitu loh. Nah, ketika Anda melihat anak-anak saudara beraktivitas di rumah, dan mungkin di rumah Anda agak gaduh, berisik dengan kehadiran anak-anak Anda di rumah, coba Anda pakai itu bukan untuk mengeluh dan komplain, tapi pakai untuk mengucap syukur bahwa Anda masih memiliki keluarga yang sehat, gitu loh. Pakai itu sebagai ucapan syukur. Nah, ketika Anda mendengar misalkan suara pasangan Anda yang membuat Anda kesal, seharusnya Anda jangan menjadi kesal, tapi bersyukurlah. Kenapa? Karena Anda melihat pasangan Anda tidak sedang di ICU. Anda sedang tidak ada dalam suasana duka, tapi pasangan Anda sehat bersama-sama dengan Anda. Puji Tuhan. Ya kan? Ketika Anda misalkan buka pagar rumah, dan Anda melihat tetangga Anda bergerak dalam segala kegiatan mereka, Anda harus pakai itu dengan perkataan, bersyukurlah bahwa kita masih dapat berinteraksi dengan orang lain. Nah, banyak hal sebenarnya, ada begitu banyak hal yang dapat kita syukuri di dalam kehidupan ini sebagai langkah awal agar setiap harapan yang baik itu dapat menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ya, setiap harapan yang baik dapat terwujud. Tetapi ada juga orang yang membiarkan dirinya memimpikan hal-hal yang negatif, kemudian mulai bertanya, mengapa hal-hal yang buruk selalu terjadi dalam kehidupannya? Saudara yang kasih Tuhan, dalam Kejadian 50 pada ayat yang ke-20, di sana dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Lihat kata-katanya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Nah, teks ini saya garis bawahi dan saya beri highlight di situ. Seringkali kita berpikir menggunakan ayat ini, orang lain telah mereka-reka yang jahat terhadap diri kita. Tapi teks ini sebenarnya, ini berbicara buat diri kita sendiri. Karena kita sendiri suka mereka-reka yang jahat untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang lain loh. Tapi kita sendiri suka juga mereka-rekakan yang negatif untuk terjadi bagi diri kita. Itu diperkuat dengan Ayub pada pasalnya yang ketiga, pada ayat yang ke-25. Dikatakan begini, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Nah, ternyata diri kita sendiri mampu membayangkan atau memimpikan sesuatu yang buruk ya untuk terjadi pada masa depan, ya kan? Kita dapat memimpikan suatu hal untuk terjadi, entah itu hal yang baik ataukah sesuatu yang buruk. Nah, saya bertemu dengan teman, saya ngobrol dengan teman saya dan kami saling sharing, kami banyak hal yang kita ngobrolin. Nah, kita ngobrol sharing banyak hal yang mengenai sebuah rencana. Kita berbicara mengenai sebuah rencana ke depan. Bagaimana agar rencana kita dapat berhasil. Itu dalam perbincangan saya dengan teman saya tersebut. Dan masalahnya mengapa sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan, itu tidak terjadi dengan baik, hasilnya tidak terjadi dengan baik, itu karena kita telah menjadikan diri kita sebagai sutradara yang buruk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebelum sesuatu terjadi, kita telah membayangkan bahwa berbagai hal negatif untuk terjadi. Kita telah membayangkan berbagai macam hal negatif. Sehingga pada saat kita mengerjakannya, maka hasilnya tidak sama dengan harapan baik yang tadi di awal kita mungkin merindukannya. Nah, saudara, tentunya kita mengartikan kata harapan adalah terwujudnya hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang harapan, pasti orang nggak ada yang mau berharap kata-katanya saya mau berharap yang buruk, tidak ya. Tentunya kita mengartikannya, kita rindu, kita ingin hal-hal yang baik dapat terwujud dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, agar suatu harapan dapat terwujud, maka itu seharusnya ditempatkannya di dalam Tuhan harapan tersebut. Bukan ditempatkan pada sesuatu yang lain. Jadi kalau kita berharap sesuatu yang baik, harapan yang baik terjadi, tempatkanlah itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saya membaca sebuah cerita, ada seorang yang bernama Andrei Bitov. Andrei Bitov ini adalah seorang penulis novel dari Rusia. Orang ini tumbuh di bawah rezim komunis yang ateis. Dia orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi suatu hari, saudara, Tuhan mendapatkan perhatian daripada Andrei. Andrei bisa melihat Tuhan. Jadi Tuhan mendapatkan perhatiannya Andrei pada suatu hari yang suram. Ketika Andrei sedang duduk, dia memikirkan tujuan hidupnya di dalam sebuah kereta. Dia memikirkan tujuan hidupnya. Tiba-tiba muncul sebuah kalimat. Kalimatnya begini, tanpa Tuhan, hidup tidak ada artinya. Nah, dengan takjub, Andrei kemudian mengulang-ulang kalimat itu.
Dia mengulang kata-kata itu, tanpa Tuhan hidup tidak ada artinya. Tanpa Tuhan hidup tidak ada artinya. Itu dia ulang-ulang terus. Dia ucapkan terus. Tanpa Tuhan hidup tidak ada artinya. Dan ketika dia mengulang-ulang kata-kata itu, rasanya dia seperti sedang naik eskalator yang terus naik, yang terus naik, yang terus naik ke atas. Dan akhirnya dia keluar dari kereta dan dia berjalan ke dalam terang Tuhan. Bahwa dia melihat bahwa harapannya terwujud. Dan dia melihat bahwa tanpa Tuhan, memang seorang siapapun manusia di muka bumi ini, hidupnya tidak pernah berarti. Walaupun dia mungkin katanya hebat, bisa memiliki apapun juga, bisa mencapai apapun. Tapi tanpa Tuhan, hidup tidak pernah ada artinya. Dalam Yohanes pada pasal 15, dikatakan pada ayat yang kelima, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, lihat, saya highlight di sana, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang kasih Tuhan, saya tahu bahwa harapan adalah sesuatu yang belum terjadi. Oke, kita mengharapkan itu terjadi. Nah, harapan berarti sebuah proses. Nah, ini saudara mesti ingat baik nih. Kita mesti ingat, harapan adalah sebuah proses. Nah, kita perlu mengerti sikap yang benar dalam menjalani proses tersebut. Agar apa? Agar kita tidak frustrasi dan agar kita tidak berhenti berharap di saat prosesnya sedang berlangsung. Nah, kadang kita diperhadapkan dengan sebuah kegagalan. Saya mengalami berbagai macam hal kegagalan. Kadang kita diperhadapkan dengan kegagalan. Dan itu membuat kita menjadi trauma. Baik, itu mungkin di dalam pekerjaan kita mengalaminya. Kegagalan. Di dalam bisnis. Di dalam pelayanan. Di dalam gereja. Atau ini dia. Di dalam membangun suatu hubungan pernah mengalami kegagalan. Saudara yang kasih Tuhan, semua ini membuat kita menjadi pasrah. Seringkali itu yang terjadi. Dengan realita. Kita pasrah dengan realita dan menjadi berhenti untuk berharap. Karena kita berkata, nggak terjadi, nggak terwujud. Ya kan? Sudahlah kita berhenti untuk berharap. Saya cuma memberi ingatan buat saudara bahwa hanya karena sesuatu belum terjadi, bukan berarti itu tidak akan pernah terjadi. Oke? Hanya karena sesuatu belum terjadi, bukan berarti itu tidak akan pernah terjadi. Saya tertarik dengan apa yang dituliskan oleh Injil Markus mengenai sesuatu yang belum terjadi. Dan Markus memberikan kata-kata yang luar biasa di dalam Markus pada pasalnya yang 11, pada ayat yang ke-24 dikatakan begini. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, Markus 11 ayat 24 telah mengatakan ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, seharusnya jangan pernah berhenti untuk berharap hanya karena itu belum terjadi. Dan percayalah, harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Nah, lalu saya katakan begini bahwa agar harapan, atau saya katakan sama dengan mimpi, harapan adalah sebuah mimpi yang akan terwujud. Nah, agar harapan itu dapat terwujud, apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita buat? Yang pertama yang perlu kita buat adalah fokus. Ini dia. Lakukan ini. Fokus. Apa maksudnya fokus? Fokus saya breakdown dari huruf-huruf yang ada di sana. Itu bicara mengenai follow one courses until success. Oke. Saya kasih gambaran ini buat saudara. Lihat dari fokus ini. Artinya kerjakanlah satu hal terus-menerus secara serius. Jadi kalau saudara mau harapan saudara terwujud, caranya adalah fokus. Kerjakan satu hal itu terus-menerus, secara serius. Jangan lompat-lompat. Kerjakan dulu satu hal ini dengan serius. Dan Anda akan menerima hasil yang luar biasa. Misalkan contoh soal nih, kalau Anda berdoa untuk seseorang, teruslah berdoa. Lakukanlah terus. Tidak perlu dipikirkan kapan doamu akan dijawab. Terus lakukan saja. Anda melakukan doa itu terus-menerus. Tetapi lihatlah pada waktu Anda melakukannya, lihat prosesnya. Yaitu pada saat Anda terus berdoa, maka cara berdoa Anda akan semakin terlatih. Cara berdoa Anda akan semakin tajam. Dan cara berdoa Anda tidak jadi membosankan. Itulah makanya kenapa Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh dari seorang ibu yang mengejar terus-menerus agar perkaranya, yaitu ditangani oleh seorang hakim
yang lalim. Di dalam Lukas pada pasal 18 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang kasih Tuhan, lihat, kita perlu fokus kepada satu area yang kita sedang kerjakan. Terus menerus kita di area itu. Lakukan terus dengan serius. Maka di situ akan terjadi sesuatu yang berbeda atas kehidupan Anda. Ada perubahan yang terjadi pada waktu saudara serius melakukan satu area itu terus menerus. Nah, saya punya kesaksian pada waktu saya pernah bekerja di sebuah restoran siap saji yang saya tidak perlu sebutkan namanya, yang sampai hari ini cabangnya ada di mana-mana. Ya, saudara bisa melihat cabangnya ada di mana-mana. Saya merenungkan seandainya saya mau terus melanjutkan untuk bekerja di sana, maka tentunya saya sudah menjadi manajer, saudara. Kenapa? Karena saya mahir dan mampu mengerjakan setiap bagian yang ada di sana. Lalu, saya mengikuti kegiatan pelatihan wasit basket. Saya pernah mengikuti pelatihan wasit basket. Saya lulus. Dan saya mendapatkan lisensi. Kemudian saya ditempatkan dalam berbagai event. Kemajuan saya sangat pesat. Seandainya saya jalani terus di bidang perwasitan basket, maka karir saya yaitu sampai ke event internasional. Saya meyakini akan hal itu. Karena saya serius di area itu. Tapi saya tinggalkan itu. Lalu pada saat saya menjadi singers, saya masuk dalam pelayanan. Saya tekun menjalaninya terus-menerus. Lalu saya diangkat menjadi worship leader. Terus saya melatih diri saya. Terus saya serius di area itu terus-menerus. Sampai saya dapat kesempatan memimpin di hadapan ribuan orang dalam event utama. Nah, saudara, tidak berhenti sampai di situ. Saya menjadi pembicara. Dan saya tekun menjalaninya. Lalu saya dibawa kepada level-level yang jauh lebih tinggi lagi. Lalu saya dipercayakan menjadi gembala sidang, seperti hari ini. Dan sampai saat ini, saudara, ini terus-menerus saya dibukakan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Nah, itu yang terjadi artinya apa? Mimpi saya itu satu persatu itu terbuka dan tergenapi pada waktu saya terus-menerus lakukan satu area ini secara serius. Artinya, saudara, fokus menjadi bagian kepastian akan masa depan. Kalau saudara mau jatuh cinta sama orang, saudara sedang menjalin sebuah hubungan, seriuslah di hubungan itu satu aja dengan calon Anda. Serius dengan dia. Jalani dengan dia. Jangan saudara jalani dengan satu, tapi saudara juga jalani dengan yang lain. Lalu jalan juga dengan yang lain lagi. Maka itu tidak akan pernah dapat terwujud, tidak akan pernah dapat menjadi sesuatu yang membangun, sesuatu yang akan terwujud menjadi berhasil. Kalau saudara mau menjadi terwujud sesuatu yang Anda harapkan, membangun hubungan yang baik dengan seorang, jalani terus. Satu dengan ini dengan serius. Itu maksud saya. Kalau saudara nggak mau jalan dengan satu orang ini, ya sudah, berarti saudara tidak perlu menjadi jalan dengan ini dan jalan dengan yang lain. Anda mesti mengambil satu keputusan yang tepat. Jadi Anda mesti menempatkan follow one courses until success. Fokus. Itu yang pertama untuk mencapai sebuah harapan. Nah, yang kedua, agar harapan atau mimpi itu dapat terwujud, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah persistent dan patient. Artinya gigih dan sabar. Nah, itu dia. Banyak orang seringkali nggak mencapai area ini. Mereka nggak gigih, nggak sabar. Proses, sekali lagi, harapan itu suatu proses. Proses itu tidak perlu dinubuatkan, saudara. Iya, proses nggak perlu dinubuatkan. Kenapa? Karena dalam segala hal, ya, selalu akan ada masalah. Nggak ada orang yang nggak ada masalah.
segala hal selalu ada masalah. Nah, pengharapan kita tergantung dari mana kita melihatnya. Pengharapan kita tergantung dari mana kita melihatnya. Ya kan? Dari mana kita melihat realitanya. Nah, lensanya serta kacamata siapa sih yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan saat proses itu terjadi? Apakah kita akan melihat dari sudut pandang kita sendiri yang terbatas, atau kita melihat dari sudut pandang Tuhan yang tidak terbatas? Itulah sebabnya dalam menjalani sebuah harapan, itu tidak bisa tanpa menyertakan Tuhan di dalamnya. Anda harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Mazmur 147 pada ayat yang ke-11 dikatakan begini, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Yeremia 17 pada ayat 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita perlu sabar, kita perlu gigih. Seorang teman memberikan saya sebuah judul video, yaitu tentang seorang marketing yang ngomongnya nggak lancar, tapi menjadi seorang marketing yang luar biasa terkenal di Amerika. Dan dia caranya bagaimana? Setiap kali dia akan pergi ke marketing gitu ya, ibunya selalu memberikan semangat buat dia, yaitu menuliskan di roti yang dia bawa, dia selalu bawa roti yang dibuatkan oleh ibunya dengan tulisannya adalah tetap gigih dan percaya. Artinya tetap kamu menjadi orang yang sabar. Kalau kamu ditolak tetap sabar. Selalu dikasih motivasi sama ibunya. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan dia bisa melakukannya dengan gigih, dengan sabar. Karena dia tahu ini bagian daripada proses untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dia memiliki harapan untuk menjadi seorang yang berbeda. Dan dia gigih dan dia sabar. Makanya saya kasih tahu sama saudara bahwa untuk menjadi seseorang yang hebat, menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang berhasil, saudara, ini yang saya katakan buat saudara bahwa jangan buru-buru langsung mau cepat besar. Jangan buru-buru langsung cepat hebat. Segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Kalau saudara lihat saudara lahir, Anda lahir nggak langsung besar. Nggak langsung seperti saya besar seperti ini. Kita semua lahir dari baby, dari kecil. Artinya apa? Kita ada proses, ada fasenya, satu persatu. Untuk kita membiasakan diri dulu menerima hal yang kecil dulu. Baru ditambahkan lagi. Baru ditambahkan lagi. Baru ditambahkan lagi. Seperti tangga, tidak langsung dimulai dari tangga yang paling atas. Selalu tangga dimulai dari tangga yang paling rendah. Karena kalau kita langsung lompat ke atas, itu akan banyak hal-hal negatif yang akan membuat kita mengalami kerugian sendiri. Artinya, saudara, kalau kita melihat sebuah tangga sampai ke atas, artinya, kalau Anda mulai dari sesuatu yang kecil hari ini, percayalah, sabarlah, tetap gigih jalaninya. Kenapa? Karena tangga yang Anda injak tetap akan bisa membawa Anda menuju tangga yang tertinggi di mana dalam perjalanan Anda. So, andalkan Tuhan selalu. Karena orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, mereka pasti diberkati. Amin. Yang ketiga, saudara, agar harapan atau mimpi itu dapat terwujud dalam kehidupan kita adalah kita belajar untuk ini, melihat dengan benar. Sama-sama dengan saya katakan melihat dengan benar. Ya, kenapa kita perlu melihat dengan benar? Mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 pada ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini memberikan contoh pada saat Abraham bimbang. Saudara dan saya pernah mengalami situasi bimbang? Ya, kita semua manusia pernah mengalami situasi itu. Pada waktu Abraham bimbang, Abraham diarahkan untuk melihat dan menghitung bintang yang ada di langit. Tujuan Tuhan adalah supaya Abraham secara simbolis melihat dari mana cara Tuhan melihat. Oke, agar Abraham melihat dari mana cara Tuhan melihat. Yaitu Tuhan melihat dari atas ke bawah. Artinya, melihat dari perspektifnya Tuhan. Nah, Abraham diarahkan untuk melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Sama dengan saudara dan saya juga. Kita hendak diarahkan untuk seperti itu. Nah, seperti itulah sebenarnya Tuhan membawa kita semua. Setiap kali proses datang, setiap kali kita berharap sesuatu untuk terjadi, kita ada proses datang. Nah, saudara, stop. Untuk apa? Untuk looking down, gitu loh. Karena looking down itu adalah membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Ini seringkali bermasalah karena kita berusaha membandingkan proses diri kita dengan proses orang lain. Nah, jawaban kita tidak datang di saat kita looking down atau looking within
or looking around. Tetapi jawaban kita datang saat kita looking up. Pada waktu kita melihat kepada Tuhan. Pada waktu kita melihat dengan benar, memandang dengan cara sudut pandang perspektifnya Tuhan, maka kita punya keyakinan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan dalam berhadapan dengan tantangan apapun, ketika kita memiliki perspektif Tuhan, kita bisa punya keyakinan bahwa ini semua sementara dan kita bisa melewati semuanya. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi, ada 2 orang kerja di sebuah gedung yang sama. Pergi bareng, pulang bareng. Naik kendaraan mereka bersama-sama. Lalu saudara, ketika mereka kerja di gedung itu, yang satu kerja di lantai dasar, yang satu kerja di lantai 17. Satu hari, ketika mereka akan pulang di sore hari, yang di lantai 17 telepon yang di lantai dasar. Bro, siap-siap bro, kita pulang sekarang yuk. Gitu. Biar kita sampai rumah jadi nggak makan waktu banyak. Temannya di lantai dasar bilang, kamu nggak ngelihat keluar. Di luar kamu lihat, dari tempat aku berdiri ini, itu macet banget di depan. Itu mobil nggak bergerak. Kalau kita pulang sekarang percuma, kita hanya buang-buang energi. Tunggu jalanan sepi aja lah, baru kita bergerak pulang. Tapi yang di lantai 17 bilang apa? Dari lantai tempat saya berdiri ini, saya melihat bahwa kemacetan yang terjadi itu karena ada kendaraan bus yang mogok di depan. Dan saat ini sedang ditangani. Sebentar lagi selesai. Setelah dari bus ke depan, itu kosong sama sekali, nggak ada kemacetan. Jadi kalau sekarang kita keluar, kita masuk di dalam antrian, itu nggak berapa lama, kita akan menjadi barisan yang paling depan untuk kita keluar dari kemacetan dan kita bisa pulang dengan cepat. Saudara kasih Tuhan, lihat. Apa yang terjadi? Perspektifnya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Kenapa? Yang satu memandang dari lantai 17 jauh, melihatnya. Yang satu di lantai dasar yang hanya melihatnya terbatas. Kalau saudara mengandalkan pandangan Anda, kalau Anda melihat dari sudut pandang Anda akan terbatas untuk bisa percaya bahwa harapan itu akan terwujud dalam kehidupan Anda. Tapi pada waktu Anda memandangnya dari perspektif Tuhan, Anda akan punya keyakinan yang kuat bahwa walau sesulit apapun, walaupun banyak barrier di depan, walaupun banyak penghalang di depan, saudara akan berkata, aku percaya karena Tuhan yang sudah memperlihatkan itu semua sementara. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Aku bisa melewati ini semua dan aku pasti bisa berhasil. Ada amin? So mulailah taruh gambaran yang benar mengenai sesuatu yang Anda harapkan. Taruh gambaran yang benar. Dan itu akan menimbulkan kebahagiaan kalau saudara taruh gambaran yang benar. Menimbulkan kebahagiaan serta itu akan membuat Anda bersikap baik dalam menjalankannya. Contoh soal saudara taruh gambaran yang benar tentang siapa? Tentang orang yang mungkin seringkali membuat Anda sebel. Anda kalau ketemu dengan orang yang Anda sebelin, muka Anda juga akan sebel, biasanya begitu kan. Coba taruh gambaran, orang itu bikin Anda senang. Anda berharap dia jadi orang yang baik. Anda berharap dia akan senyum sama Anda berharap dia akan memiliki sikap yang friendly dengan Anda gitu loh. Anda berharap dia bukan menjadi orang yang bersikap yang ngeselin, tapi bersikap yang semua yang baik. Anda bayangkan di pikiran Anda. Nah, ketika Anda membayangkan di pikiran Anda bahwa dia akan bersikap baik terhadap Anda, tentunya respon Anda, awalnya Anda akan menjadi senang, dan Anda akan membalas dengan baik. Walaupun itu masih di dalam imajinasi Anda. Tapi dari sikap Anda yang sudah menjadi baik, sikap Anda yang sudah senyum, sikap Anda juga yang ramah, ketika Anda bertemu dengan orang tersebut, yang walaupun dia belum berubah, tapi Anda sudah terlebih dahulu menunjukkan sikap ramah sebagai respons dari image yang Anda sudah taruh di dalam bayangan Anda, itu akan memberi pengaruh buat orang tersebut. Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu inginkan orang lain lakukan terhadap kamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada mereka. Nah, kita akan susah sebenarnya. Bagaimana kita bisa senyum sama orang yang bikin kita kesel? Betul. Karena nggak ada alasan untuk kita bisa membalasnya. Untuk kita membuat senyum terhadap orang yang bikin kita kesel. Tetapi pada waktu saudara menaruh bayangan, menaruh gambaran yang baik, menaruh gambaran yang benar, itu justru memotivasi Anda untuk memunculkan sikap baik di dalam diri Anda kepada orang-orang lain. Ada amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, agar harapan atau mimpi itu dapat terwujud dalam kehidupan kita, maka apa yang harus dilakukan adalah mulailah dari Tuhan. Start from God. Mulai itu dari Tuhan, jangan mulai dari yang lain. Ayub pada pasal 12 pada ayat yang ke-10 berkata begini, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Itu dalam tulisan Ayub. Kalau terjemahan dalam Today's English Version atau
Good News Bible itu disebutkan begini, it is God who direct the life of His creatures, everyone's life is in His power. Dalam teksnya dikatakan, Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya. Kehidupan setiap orang ada di dalam kuasanya Tuhan. Pernahkah kita bertanya dalam diri kita, ingin menjadi apakah aku kelak? Apa yang harus aku lakukan dengan hidupku? Apakah sasaranku? Lalu, apa impianku untuk masa depanku? Saudara, pernah nggak Anda bertanya hal-hal seperti ini? Nah, saudara, tentunya setiap orang memikirkan, iya ya, apa mimpi saya? Apa cita-cita saya? Apa yang akan saya lakukan dalam kehidupan saya? Kita bertanya-tanya, ya kan, kira-kira akan jadi apa ya kehidupan saya di depan nanti? Nah, tujuan kehidupan Anda sebenarnya, saudara, itu jauh lebih besar. Tuhan menempatkan tujuan kehidupan Anda itu menjadi jauh lebih besar dari kepuasan pribadi kita masing-masing. Bahkan lebih daripada kebahagiaan Anda sendiri. Itu jauh lebih besar dari keluarga, jauh lebih besar dari karir, bahkan impian dan ambisi Anda yang paling heboh sekalipun. Nah, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet bumi ini, maka Anda harus memulainya dengan Tuhan sebagai titik utamanya. Jangan mulai dari yang lain, tapi mulai dari Tuhan sebagai titik utamanya. Karena kita tidak memulai dari Tuhan, kita akan tersesat untuk menemukan tujuan kehidupan kita ada di dunia ini. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita sudah punya hobi, kita sudah punya sesuatu, beli A, B, C, D, memiliki ini dan itu, belum tentu orang itu sudah tahu tujuan hidupnya. Dan banyak orang stres hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya. Tapi saudara kasih Tuhan, masa depan Anda, impian Anda, Tuhan sudah jaminkan Anda akan jadi seperti apa. Itu di dalam rencananya Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan itu, mulai titik utamanya dari Tuhan, bukan dari diri kita. Bukan dari apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan ya. Oh, mungkin dari apa kebutuhan saya, itulah yang akan menjadi tujuan hidup. No, bukan itu. Ada sebuah kejadian, kesaksian yang saya alami adalah, saya dan teman-teman sebagai panitia pernah mengalami yang namanya tersesat dalam persiapan, yaitu 1 hari sebelum acara retreat pemuda di puncak, saudara. Nah, kami berjalan kaki bermaksud mendoakan lokasi sekitar tempat kami akan menjadikan, yaitu akan mengadakan acara untuk esok hari. Tetapi perjalanan kami terlalu jauh, yaitu masuk ke dalam perkebunan, ya kan? Kami pikir kami jalannya tepat gitu ya, dan hari sudah semakin sore. Setelah sekian lama berjalan kaki maksud kami, yaitu kondisi cukup gelap, lalu kami coba bertanya deh sama penduduk lokal mengenai arah pulang kembali ke lokasi acara kami yang tadi kami tinggalin. Lalu mereka menjawab begini, bahwa dari tempat kami berdiri saat ini akan menjadi sulit untuk menemukan jalan pulang langsung, kata dia gitu. Kecuali kami pergi dulu ke jalan raya utama. Nah, terlebih dahulu sampai di sana, barulah dari sana, dari jalan raya utama, kami bisa mendapatkan arah yang tepat untuk menuju lokasi tempat retreat kami tadi. Nah, saudara, kita tidak akan pernah dapat mencapai harapan yang baik atau akan menggapai mimpi-mimpi kita tanpa kita memulainya dari Tuhan. Kalau kita memulai dari diri kita, kita akan semakin tersesat dan semakin menjauh. Mulailah itu terlebih dahulu dari Tuhan. Semakin kita terarah kepada diri kita sendiri ya, semakin kita terarah kepada diri kita sendiri, karena memang dunia mengarahkan kita egois ya, mementingkan diri kita sendiri. Semakin kita terarah kepada diri kita sendiri, semakin kita akan menjauh dari hasil yang diharapkan. Sebaliknya, pada saat kita menaruh titik utamanya pada Yesus, kehidupan yang berkelimpahan akan terjadi. Roma pada pasal 8, pada ayat yang ke-6 dari tulisan The Message ya, Bible The Message, dikatakan, obsessions with self in these matters is a dead end. Attention to God lead us out into the open, into a spacious, free life. Atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan, obsesi dengan diri sendiri dalam hal-hal seperti itu akan membawa kepada kebuntuan, jalan buntu. Tetapi perhatian kepada Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang terbuka, kehidupan yang luas, dan kehidupan yang bebas. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa pada saat kita menempatkan
harapan kita di dalam Tuhan. Hal-hal yang kata orang gak mungkin, hal-hal yang kata orang mustahil, hal-hal itu akan terwujud dan terlaksana di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya berdoa biarlah di hari Minggu ini bukan menjadi hari Minggu yang menakutkan, atau di bulan Mei ini menjadi bulan yang mencemaskan. Tapi saudara sekarang mengerti bahwa setiap kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Itu bagian daripada proses kehidupan yang kita akan capai, yang kita akan nikmati dalam waktunya Tuhan. Jangan terburu-buru dengan waktunya kita. Percayalah, proses itu pasti tergenapi di dalam kehidupan kita untuk kita melihat bahwa harapan itu akan terwujud. Saya berdoa dan saya mengingatkan Anda, teruslah berbahagia di dalam Tuhan. Teruslah yakin bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Nikmati hidup Anda, dan saya berdoa memasuki bulan depan, memasuki bulan Juni, menjadi bulan yang lebih diberkati lagi dari bulan ini. Hidup Anda akan mengalami kemajuan, hidup Anda akan mengalami yaitu kelipatan, hidup Anda akan terbuka berkat Anda akan mengalami keluasan, dan Anda akan mengalami sebuah kehidupan yang semakin hari semakin didewasakan. Saya berdoa saudara menjadi saksi Kristus yang efektif, kehidupan Anda menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima di hari Minggu ini. Kami percaya mengucap syukur, harapan kami di dalam Tuhan sangat-sangat indah dalam penggenapan yang Tuhan kerjakan. Maka aku berdoa biar setiap anak-anak Tuhan meraih berkat, meraih jaminan, mengalami pemulihan, mengalami kemajuan, kedewasaan terjadi atas kehidupan mereka. Thank you Lord Jesus, terima kasih buat apa yang kami terima di hari Minggu. Bahkan di sepanjang bulan Mei ini, kami benar-benar mengalami kemajuan, mengalami sesuatu yang berbeda, dan kami percaya itu semua Tuhan yang mengerjakannya. Aku berkati dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, mereka semua dijumpai, mereka semua dilawat, mereka semua diberkati, mereka semua mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan menjadi orang-orang yang ketakutan dan menaruh harapan buruk, menaruh hal-hal negatif di masa depan, tetapi mereka menaruh hal-hal baik dengan gambaran-gambaran yang benar, gambaran-gambaran yang baik, gambaran-gambaran yang tepat, gambaran-gambaran sesuai yang Tuhan telah tempatkan di dalam pikiran mereka. Maka aku berdoa mereka menjadi orang-orang yang berhasil, mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam kehidupan mereka. Walaupun hari-hari ini kami masih harus dalam ibadah, yaitu di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, ini hanya sementara, dan melalui ini semua kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Aku berdoa buat setiap teman-teman yang sedang ada pergumulan apapun, pergumulan mereka mengalami kemajuan, mereka mengalami jawaban, mereka tetap percaya, menyerahkannya kepada Tuhan, menaruhnya pada Tuhan, menempatkan Yesus sebagai titik utamanya. Dan itu mereka melihat hasil-hasil yang hebat terjadi bagi kehidupan mereka. Berkati teman-teman yang sudah membantu pelayanan ini, berkati mereka juga yang telah berkorban dalam pelayanan ini. Apa yang mereka korbankan tidak pernah sia-sia, apa yang mereka berikan digantikan yang luar biasa. Mereka diberkati, mereka damai sejahtera, mereka sukacita bersama keluarga mereka, hidup mereka yaitu di bumi sama seperti di surga. Mereka menang atas segala virus, mereka menang atas segala penyakit. Mereka tidak hidup dalam ketakutan, tapi mereka hidup dalam kesejahteraan dan sukacita. Bangsa kami, bangsa yang besar, kami berdoa bangsa ini bisa melewati situasi ini dan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang berkemenangan. Berkati gereja kami, Zion Church of Christ, maju gereja ini diberkati Tuhan, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang jaminkan gereja ini menjadi jalan di mana Tuhan yang memakai untuk melipat gandakan dan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya, dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus berlimpah bagi kami. Dan saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, agar siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, sampai nanti kita semuanya sama-sama berkumpul dalam kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara bersama dengan keluarga.